البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih pada penyebutan hadis tentang syafaat. Yang pada pertemuan lalu kita berhenti pada pemaparan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu berhubungan dengan hadis tersebut, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi izin untuk memberikan syafaat sampai beberapa kali untuk ahlun nar min usatil muwahhidin, untuk penduduk neraka dari kalangan ahli tauhid. Dalam hadis tersebut sampai berapa kali berbolak-balik ke neraka untuk mengeluarkan orang-orang yang diizinkan untuk disyafaati. Indak Ismail 3 kali. Yang pertama, siapa yang diperintahkan untuk dikeluarkan? Naam, alladzi fi qalbihi mithqalu sya'irah min iman. Seberat bihi syair, dari keimanan. Yang kedua kalinya, mithqala dzarrah, nama khardalah, seberat dzarrah atau khardalah, atau biji sawi, dari keimanan. Masih ada di hatinya seperti itu, dikeluarkan. Kemudian yang ketiga kalinya, adna mithqala habbatin min khardalin min iman, yang lebih kecil dan lebih kecil lagi dari seberat biji sawi berupa keimanan, diperintahkan untuk dikeluarkan dari dalam neraka. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita ulangi dulu. Falamma kharajna min indi Anas, qultu li ba'di ashabina law mararna bil Hasan wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah, fahaddathnahu bima haddathna bihi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian kami pun keluar dari sisi Anas. Aku katakan kepada sebagian saudara-saudara atau teman-teman kami, seandainya kita menemui Hasan dalam keadaan beliau saat itu mutawarin fi manzili Abi Khalifah, sedang dalam keadaan bersembunyi di rumahnya Abu Khalifah. Mutawarin, bersembunyi. Zahirnya akhwan annahu mutawarin minal Hajjaj, ya, beliau bersembunyi dari apa? Dari kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Fahaddatsnahu bima haddatsna bihi Anas bin Malik, maka kami pun sampaikan kepada beliau dengan apa yang Anas bin Malik telah menyampaikan hadis kepada kami. Fa'atainahu fasallamna alaihi, maka kami pun mendatangi kediaman beliau dan mengucapkan salam pada beliau.
fa'adzina lana. Ini kok ada yang terputus apa? Ha? Seperti ini betul? Hah? Sama. Fa'adzina lana, maka beliau pun mengizinkan kepada kami. Faqulna lahu, maka kami katakan kepadanya, ya Aba Sa'id, ji'naka min indi akhika Anas bin Malik. Wa Abu Sa'id, kami telah datang dari sisi saudaramu yaitu Anas bin Malik. Falam nara mithla ma haddatsana tempat kalian fahaddatsanahu atau fahaddatsnahu tadi di atas. Haddatsanahu berarti ke Hasan ya. Enggak yang di atas. Coba yang diletakkan di salam. Yang atas ada wa huwa jami'. Lamaran Nabil Hasan wa huwa mutawarin fi manzili Abi Khalifah. Abu Khalifah di sini yaitu Hajjaj bin Attab al-Abdi al-Basri. Nah, di sini disebutkan secara tegas wa kana rahimahullah mutawariyan khaufan min al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Bersembunyi di rumahnya Abu Khalifah. Abu Khalifah ini namanya Hajjaj bin Attab al-Abdi al-Basri. Wa huwa jami' ini tambahan dalam asal ikhwan di Sahih Bukhari. Maksudnya wa huwa jami' ay mujtami'ul aqli. Itu dalam keadaan beliau saat itu masih akalnya sempurna, belum diganggu karena ketuaan, belum terkena kepikunan. Ini maksudnya. Ya. Fahaddatsanahu bima haddatsana Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka kami pun sampaikan kepada beliau ini yang saya tanyakan tadi. Haddatsanahu ya di sini. Bukan haddatsanahu. Fahaddatsanahu bima haddatsana Anas bin Malik. Maka kami pun menyampaikan hadis kepada beliau dengan apa-apa yang Anas bin Malik telah menyampaikan hadis kepada kami. Fa'atainahu fasallamna alaihi fa'adzina lana. Maka kami datangi beliau, kemudian salam pada beliau dan mengizinkan kepada kami. Baik. Faqulna ya Aba Sa'id, ji'naka min 'indi akhika Anas bin Malik, falam nara mithla ma haddatsana fi syafa'ah. Wa ya Abu Sa'id, kami datang dari sisi saudaramu Anas bin Malik. Kemudian kami tidak melihat semisal dengan apa yang beliau sampaikan tentang syafa'ah. Faqala, maka beliau mengatakan wa haddatsnahu bil hadits. Ya. Maksudnya mana? Baca apa yang
telah kamu dengar. Maka kami sampaikan kepada beliau hadis yang dimaksud. Fantaha ila hadzal mawdi', maka berhentilah pada apa? Pada tempat ini, yaitu di akhir, ya. Intalik fa akhrij man kana fi qalbihi adna mithqala habatin min khardalin min iman. Sampai di sini, yaitu di ketiga kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Faqala hi, maka beliau mengatakan hi, mana lagi? Dalam artian tambah apa yang telah disampaikan hadisnya mana? Faqulna lam yazid lana ala hadza. Maka kami katakan beliau tidak menambahkan untuk kami atas tidak menambahkan lebih dari hal ini. Faqala laqad haddatsani wa huwa jami' mundu 20 sanah. Maka beliau mengatakan sungguh beliau telah menyampaikan hadis kepada kami dalam keadaan beliau itu jami', yaitu masih akalnya sempurna, dalam artian kondisinya sempurna, belum terkena kepingunan semenjak 20 tahun yang lalu. Fama adri anasya am kariha an tattakilu. Maka aku tidak tahu apakah beliau itu lupa ataukah tidak suka kalian bersandarkan kepada hadis tersebut, yaitu khawatir pada pemahaman sebagian orang ketika mendengar hadis syafaah, yang penting kan muslim saja, tidak apa-apa sudah. Yang penting punya tauhid, tidak apa-apa melakukan dosa-dosa. Nah, ini ittikal, bersandar pada luasnya rahmat Allah, sehingga mengesampingkan dan meremehkan dosa-dosa. Faqulna, maka kami katakan, ya Aba Sa'id, fahadditsna. Fadhahika. Nah, maka kami katakan, wahai Abu Sa'id, kalau begitu sampaikan hadis kepada kami secara sempurna, maksudnya. Fadhahika, maka beliau pun tertawa. Waqala khuliqal insanu ajula. Beliau mengatakan manusia diciptakan dalam keadaan mereka itu apa? Suka tergesa-gesa. Naam. Ma dzakartuhu illa wa ana uridu an uhadditsakum. Ya, tidak usah buru-buru maksudnya. Tidaklah aku menyebutkan hal itu kecuali karena aku ingin untuk menyampaikan hadis tersebut pada kalian. Naam. Haddatsani kama haddatsakum bih. Beliau telah menyampaikan hadis kepadaku sebagaimana beliau menyampaikan hadis kepada kalian, ya, yang riwayat di atas itu dari depan. Qala, kemudian mengatakan kelanjutannya, tsumma a'udur rabi'ah. Kemudian aku kembali yang keempat kalinya. Fa ahmaduhu bitilkal mahamidi tsumma akhiru lahu sajida. Maka aku pun memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian tersebut. Kemudian aku menyungkurkan diriku sujud kepada Allah. Fa yuqalu ya Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' wa sal tu'ta washfa' tusyaffa'. Maka dikatakan, wahai Muhammad, angkat kepalamu, berkatalah maka engkau akan didengar, mintalah maka engkau akan diberi, berikan syafaat maka engkau akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Fa aqulu ya Rabbi i'dzan li fi man qala la ilaha illallah. Yang keempat kalinya Rasul mengatakan, wahai Rabbku, izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang telah mengatakan la ilaha illallah. Ini yang keempat kalinya, menunjukkan betapa gigihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bisa menyelamatkan umat beliau, ikhwan. Nah, ini rasa sayang beliau yang luar biasa, rahmah yang luar biasa kepada umatnya. Dan demikian hendaknya para da'i ilallah untuk betul-betul mengusahakan kebaikan manusia, menarik mereka pada jalan kebenaran. Tidak cepat putus asa, tidak cepat melihat ketika orang keliru langsung ditinggalkan. Butuh kesabaran untuk mengembalikan seseorang ke jalan yang benar.
fayaqulu wa izzati wa jalali wa kibriyai wa 'azamati la akhrujanna minha man qala la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, demi izzah dan jalalku, ya demi kemuliaanku dan keagunganku, setelah kebesaranku dan keagunganku, sungguh aku akan mengeluarkan dari neraka siapa saja mengatakan la ilaha illallah. Nah, ini merupakan harapan besar bagi siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah semasa hidupnya di dunia, untuk kalimat tersebut memberikan kemanfaatan baginya di akhirat kelak. Tentunya kalimat yang dia ucapkan dalam keadaan mengimani apa yang dikandung di dalamnya. Wa hakadha rawahu Muslim, demikian pula Imam Muslim meriwayatkan. Ya, tadi ini hadisnya berarti apa? Muttafaqun alaih. Wa rawa al-Hafidz Abu Ya'la an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamati thalathah, al-anbiya thumma al-ulama thumma asy-syuhada. Akan memberikan syafaat pada hari kiamat itu 3 golongan, para nabi, kemudian para ulama, dan kemudian para syuhada. Cuman hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Utsman ini juga datang dari riwayat Ibnu Majah dan Al-Uqaili dalam Du'afa. Juga Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syari'ah. Dan derajatnya maudhu'. Apa sebabnya, ikhwan? Padanya Ambasah Ibnu Abdurrahman. Ibnu Adi menukilkan dari Al-Bukhari bahwasanya Imam Bukhari mengatakan Ambasah Ibnu Abdurrahman Al-Qurashi munkarul hadis tarakuh. Ambasah ini seorang munkarul hadis, mereka meninggalkannya. Wadda', pemalsu hadis. Abu Hatim mengatakan huwa matrukul hadis karena yada'ul hadis, dia itu seorang yang ditinggalkan. Matruk ini jarah yang termasuk jarah yang parah. Dia suka memalsukan hadis. Makanya riwayat kalau ada perawi ini, maka riwayatnya dhaifun jiddan kalau tidak maudhu'. Baik. Wa fi sahih, dan di dalam as-sahih min hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'an qala fa yaqulu Allah ta'ala syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin fa yaqbidu qabdatan minan nar fa yukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat. Kemudian dari riwayat Abi Sa'id ini secara marfu', hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan para malaikat telah memberikan syafaat dan para nabi telah memberikan syafaat serta orang-orang yang beriman telah memberikan syafaat, tidak tersisa kecuali Arhamur Rahimin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun menggenggam satu genggaman dari neraka, kemudian mengeluarkan dari neraka tersebut kaum yang belum beramal kebaikan sedikit pun. Yang belum beramal kebaikan sedikit pun dikeluarkan dari neraka. Hadits muttafaqun alaih, dan ini lafaz Imam Muslim. Taib. Ini menunjukkan bahwasanya pelaku dosa besar selama mereka masih memiliki tauhid, maka mereka ma'alnya ilal jannah, tempat kembalinya ke surga, akan dikeluarkan dari neraka dengan syafaat.
Thumma innan nasa fi syafa'ah ala thalathati aqwal. Nah, kita selesai dari pemaparan hadis syafaat untuk ahlul kabair. Dan manusia tentang permasalahan syafaat terbagi menjadi 3 pendapat. Fal musyrikuna wan nasara wal mubtadi'un minal ghulati fil masyayikh wa ghairihim yaj'aluna syafa'ata man yu'azzimunahu 'indallahi kasyafa'atil ma'rufati fid dunya. Golongan yang pertama yaitu orang-orang musyrikin, Nasara dan ahli bidah dari orang-orang yang hulu terhadap para masyayikh serta yang lainnya. Mereka menjadikan syafaah untuk orang-orang yang mereka agungkan di sisi Allah. Mereka menjadikan syafaah dari orang-orang yang mereka agungkan di sisi Allah, mereka agungkan tersebut, ya. Syafaat mereka di sisi Allah seperti syafaat yang dikenal di dunia, ini maksudnya. Ya. Jadi golongan pertama ini mereka memposisikan syafaat orang-orang yang mereka agungkan. Itu baik itu wali ataupun yang lainnya, ya. Syafaat orang yang mereka agungkan tersebut di sisi Allah seperti apa? Syafaat yang dikenal di dunia. Yaitu ketika di dunia seorang menginginkan hajah datang kepada orang yang mereka anggap disegani oleh yang mau dimintai hajah, sehingga apa? Meminta syafaat kepada orang itu untuk bisa menekan yang dimintai hajah agar memberikan kebutuhannya. Baik. Sehingga yang dimintai hajah itu mengabulkan permintaan karena apa? Karena mungkin khawatir atau takut kepada si pemberi syafaat, atau karena malu kalau tidak memberikan ini syafaat di dunia, ya. Walaupun terkadang apa yang mau dimintai syafaat ini sebenarnya tidak ingin memberi, tapi karena pemberi syafaatnya orang yang mulia di sisinya, akhirnya dia beri. Ini kalau syafaat di dunia. Dan ini asal kesesatan orang-orang musyrikin. Nah, dan sangat berbeda dengan hakikat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima syafaat dari seorang pun kecuali dengan izinnya. Dan juga apa? Tidak akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang diizini kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Sebagaimana telah kita lewati syarat dalam syafaat. Ini golongan pertama, orang-orang musyrikin. Maka mereka meminta dan menjadikan perantara-perantara dalam ibadah tujuannya ini haula'i syufa'auna indallah. Golongan kedua wal mu'tazilah wal khawarij angkaru syafa'ata nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi fi ahli al-kaba'ir. Mu'tazilah dan khawarij mereka mengingkari syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya untuk ahlul kaba'ir. Dan ini juga tersesat karena menolak hadis yang begitu banyak yang mencapai derajat mutawatir. Wa amma ahlu sunnati wal jamaah fayuqirruna bi syafaati nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi ahli al-kaba'ir. Adapun ahli sunnah wal jamaah maka mereka menetapkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada ahli al-kaba'ir. Wa syafaati ghairihi, demikian pula menetapkan syafaat selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena apa? Malaikat bisa memberikan syafaat. Kaum mukminin juga bisa memberikan syafaat. Lakin la yashfa'u ahadun hatta ya'dana Allahu lahu wa yahuddu lahu haddan.
Akan tapi tidaklah ada seorang pun yang mampu memberikan syafaat sampai Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan memberikan baginya batasan-batasan. Siapa yang bisa kamu beri syafaat dibatasi. Seperti apa yang Allah izinkan kepada Nabi kita Muhammad ketika pertama kali memberikan syafaat untuk pelaku dosa besar. Yang pertama kali apa? Batasannya yaitu yang ada di hatinya apa? Seberat biji gandum. Ini batasannya yang dimaksud wa yahuddu lahu haddan ini. Dan kemudian dia sembarangan memberikan syafaat. Kama fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadits sahih, hadits syafaat, yaitu hadits tentang syafaat. Innahum ya'tuna Adam thumma Nuhan thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa fayaqulu lahum Isa alaihi salam idhabu ila Muhammad. Ya, sungguhnya mereka itu datang kepada Adam, kemudian Nuh, kepada Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa. Kemudian Isa mengatakan, "Nah, pergilah kalian kepada Muhammad. Fa innahu 'abdun ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Karena sesungguhnya dia itu seorang hamba yang Allah telah ampuni dosanya yang telah lewat maupun yang akan datang. Fayatuni, maka mereka pun mendatangiku. Fa adhabu, maka aku pun pergi untuk memenuhi apa yang mereka harapkan. Fa idza ra'aitu rabbi kharatu lahu sajida, maka tatkala aku melihat Rabbku, aku pun menyungkurkan diri kepadanya dalam keadaan sujud. Fahmadu rabbi bimahamid yaftahuha alayya, maka aku pun memuji Allah dengan pujian-pujian yang Allah bukakan atasku. La uhsinu hal'an, yang aku tidak bisa membacanya saat ini. Fayaqulu ay Muhammad irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa' tushaffa'. Perintahkan untuk mengangkat kepala dan untuk mengatakan apa yang diminta. Faqulu rabbi ummati fayahuddu li hadda. Ini syahidnya. Maka aku katakan, wahai Rabbku, umatku. Maka Allah pun memberikan batasan-batasan untukku, siapa yang bisa diberi syafaat. Naam, fa udkhiluhumul jannah, kemudian aku pun masukkan mereka ke dalam surga. Tsumma antaliqu fa asjudu fayahuddu li hadda. Kemudian aku pun pergi lagi sujud memohon pada Allah untuk bisa memberikan syafaat. Kemudian Allah izinkan dan Allah berikan batasan-batasan siapa yang bisa diberi syafaat. Ini dzakaraha thalatha marrat, beliau menyebutkan 3 kali dalam riwayat ini. Ini pada hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, yarhamukallah. Jadi ini 3 golongan ikhwan, dan tersisa golongan yang keempat berhubungan dengan masalah syafaat. Nah, yaitu pendapat al-falasifah. Mereka mengatakan anna syafa'ah tanfa'u li ta'alluqi syafi'i bil masyfu'. Bahwasanya syafaat itu bisa bermanfaat dikarenakan hubungan yang memberikan syafaat dengan yang disyafaati. Wa illam yakun hunaka du'aun minasy-syafi', walaupun di sana tidak ada doa dari yang memberikan syafaat. Yang penting ada hubungan menurut mereka. Nah, mereka ikhwan samakan syafaat ini dengan apa? Dengan cahaya matahari. Nah, cahaya matahari tayyib yang nampak dalam suatu cermin. Perhatikan ya, ini akal-akalannya orang ahli filsafat. Kenapa? Karena dalilnya mereka seperti ini, pengkiasan-pengkiasan, kemudian teori-teori yang tidak dibangun di atas nas. Maka cermin tadi akan apa? Memantulkan cahaya matahari yang mengenainya ke air. Kemudian cahaya yang mengenai air, itu akan nampak pada tembok misalnya. Jadi dari matahari pantul ke cermin, kemudian apa? Ke air menyinari tembok, sehingga tembok itu
bisa apa terang. Taib. Maka menurut orang-orang filsafat, sehingga hamba ini kalau mereka menyambung hubungan dengan malaikat, dengan para nabi, maka apa saja yang Allah berikan kepada para malaikat dan para nabi berupa rahmat mesti akan didapatkan oleh orang yang menyambung hubungan dengannya. Taib, secara otomatis. Gitu. Taib, sebagaimana tadi, yang penting ada hubungannya. Dekatnya tembok ke air. Nah, tembok dekat dengan air. Yang air ini punya hubungan dengan, ya dekat dengan cermin untuk bisa terpantulkan dari cahaya itu. Mesti dia akan mendapatkan cahaya sebagaimana cahaya yang didapat oleh si cermin. Dan ini disebutkan oleh sederetan ahli filsafat, di antaranya seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali. Dan dikatakan ini, nah, hadzal qaul huwa syarrun min qaulil musyrikin. Wa hadhihi syafa'ah allati abtalaha Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat ini, ikhwan, lebih buruk daripada apa yang disebutkan oleh orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena kalau musyrikin masih berusaha untuk meminta kepada orang-orang soleh tadi, berdoa. Tapi ahli filsafat tidak, otomatis sudah. Nah, yang penting kita mengklaim punya hubungan, taib dengan malaikat, dengan anbiya, mencintai mereka, menurut mereka sudah mesti akan dapat. Walaupun amalannya jauh, walaupun dari segi keimanan jauh. Ini pendapat yang keempat dari ahli filsafat. Taib. Dan tidak ada yang selamat dari golongan-golongan ini kecuali ahli sunnah wal jamaah yang mereka mendasarkan keyakinan-keyakinan di atas dalil. Nasallallahu at-taufiq was sadad walhamdulillahirabbil alamin.